Salah seorang ibu menceritakan pengalamannya di Inside Story with Anggi mengenai bagaimana pengalamannya saat itu waktu tahu anaknya batuk berkepanjangan karena polusi udara. Mbak Pia kemarin katanya sempat sakit ya anaknya kena dampak dari cuaca ekstrim. Bisa diceritain nggak Mbak? Iya, betul. Berapa anaknya umur berapa? Terus sakitnya apa? Oke, perkenalkan nama saya Pia. Jadi beberapa minggu yang lalu, kurang lebih 3 minggu yang lalu sih, dari terakhir anak saya itu terdeteksi pneumonia saat itu. Jadi dia beberapa hari tuh udah batuk. Sebenarnya batuknya udah ada kurang lebih kayak 1 bulan sih. 1 bulan tuh dia udah batuk, tapi kayak timbul tenggelam gitu. Terus lately ke sekitar 4 harian lah, 4 harian belakangan tuh batuknya kayak nggak nyampe 30 menit sekali gitu. Jadi benar-benar batuk, 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 batuk dari pagi mata melek sampai dia tidur gitu. Terus akhirnya bawa ke dokter anaknya dia di salah satu rumah sakit terdekat lah di sini gitu, dekat rumah. Terus langsung dibilangnya kalau anak saya itu nafasnya itu normalnya seusianya anak saya namanya Langit, usianya saat ini 28 bulan. Usia 28 bulan itu atau 2 tahunan lah ya, itu seharusnya 40 kali per menit gitu. Tapi Langit pada saat itu 46 kali per menit. Dan nafas seperti itu dia udah termasuk kondisi sesak atau ada retraksi lah di dalam tubuhnya dia di sekitar dadanya gitu. Jadi dibilangnya, Bu, ini anaknya udah kena pneumonia gitu. Saat ini harus langsung di rawat inap gitu. Rawat inap pada saat itu treatmentnya nebu, terus ada anti radang juga, antibiotik, terus ada chest terapi juga gitu. Terus saya nggak pada saat dideteksi lah pneumonia, saya tanya dulu dong kenapa gitu. Kemudian dokternya langsung saat itu bilang ini kondisi udara memang lagi buruk banget Bu, lagi nggak baik gitu. Memang anak-anak banyak banget yang terkena pneumonia katanya gitu. Jadi pada saat saya langsung mengurus persyaratan dan lain sebagainya untuk rawat inap, rumah sakitnya tuh penuh. Mbak, penuh karena anak-anak yang lain juga pada kena ada batuk lah, ada pilek lah, ada pneumonia, ada infeksi paru-paru dan lain sebagainya gitu. Terus selain DSA, ahli paru juga datang mengunjungi anak saya karena kan anak saya harus ronsen terus harus menjalani beberapa prosedur lah saat itu. Terus kata ahli parunya juga memang paru-parunya kotor, terkena bakteri. Bakterinya dari mana? Dari udara, dari lingkungan. Lingkungan tuh mungkin seperti kayak droplet dan lain sebagainya gitu ya. Tapi memang paling apa namanya? Memang lagi digencar-gencarkan lah pada saat itu oleh DSA, dokter spesialis anak dan dokter spesialis paru karena udara memang lagi kotor, lagi nggak baik gitu. Jadi dampak yang paling besar terasa di anak-anak gitu. Sebenarnya mirip-mirip kayak waktu kita zamannya COVID Oh, ya. iya Yang betul betul ada banget sesak zamannya segala macam. COVID. Emangnya Nah, jadi waktu itu juga sempat di swab dulu kan di IGD, bayangin anak 2 tahun di swab gitu kan. Alhamdulillahnya sih anak saya tuh nggak, bukan tipikal yang memberontak gitu. Jadi maksudnya dia mengikutilah prosedurnya, ditenangin, terus akhirnya dia di swab negatif. Soalnya kan katanya kalau sampai positif nggak bisa diurus di rumah sakit tersebut gitu. berarti waktu di swab negatif COVID, Mm-mm, tapi memang mm-mm. parunya begitu di ronsen kotor karena faktor udara. Iya, Banyak aktivitas di betul. luar. Banyak aktivitas di luar gitu Mbak. Eh, Bagaimana? iya, banyak aktivitas di luar karena dia ikut kelas main kan, seminggu itu 2 kali kelas main. Terus terakhir sebelum dia batuknya memburuk, itu kita habis dari pantai sih, waktu itu sempat dari Anyer juga gitu. Jadi memang ya kita waktu itu belum, saya pribadi belum tahu kalau kondisi cuaca itu lagi kurang baik lah saat itu gitu. Jadi tetap menjalani kegiatan di luar rumah, main-main sepeda dan lain sebagainya. Terus pada saat apa namanya kena pneumonia itu ngeliat berita, oh ternyata emang lagi ramai hal-hal seperti ini gitu. Bahkan ada anaknya teman saya umur 9 bulan itu kena juga Mbak pneumonia. Bahkan dia 60 menit 60 kali per menit. Berarti itu udah sesek banget, udah sesek parah gitu. Dia langsung benar-benar harus di apa sih segala macam lah. Pokoknya lebih lebih parah daripada Langit sih saat itu perawatannya gitu. Ya sih, soalnya kan memang kalau aku perhatiin dan aku baca gitu Mbak, memang yang Mm-mm. paling riskan itu adalah kita yang banyak beraktivitas di luar, orang tua sama anak-anak kan. Betul. Kan sekarang Mm-mm, cuacanya betul banget. nggak jelas ya, sebentar hujan, sebentar panas. Mm-mm.
Mm-mm. Dan bahkan kalaupun nggak hujan tuh kelihatannya mendung ya, kelihatannya Iya. mendung tapi kok kayak sebenarnya masih ada matahari tapi kelihatan mendung aja gitu. Jadi Jadi, ya memang mm-mm. Jadi kenapa? waktu itu Mm-mm. taunya kalau ini tuh karena faktor cuaca buruk kan setelah dibawa ke dokter dan setelah di ronsen. Mm-mm, betul. Setelah berapa hari batuk-batuk dan gak sembuh-sembuh, Mbak? 4 hari. 4 hari itu baru kan tuh beritanya langsung kayak naik gitu kalau cuacanya lagi bagus, polusi udara lagi naik dan lain sebagainya gitu-gitu loh. Jadi emang selama 4 hari itu kan mungkin kita lagi di pantai kan, jadi nggak apa namanya 4 hari itu dia batuk, tapi hari sebelumnya 2 hari sebelumnya lah itu kita di pantai gitu. Jadi emang nggak ngeliatin berita gitu intinya. Gitu. Iya sih. Eh, Mm-mm. Cuman sekarang anaknya udah di mana, Mbak? Anak lagi tidur. Udah sembuh total atau masih dalam perawatan? Alhamdulillah. Itu sih perawatan mandiri nebulizer aja. Jadi dikasih semacam obat cairannya gitu untuk dimasukin ke alat nebunya sama dokter anaknya. Yang kayak semacam uap gitu bukan sih, Mbak? Iya betul, heeh, Ya macam semacam uapnya uap ya. gitu. Iya, iya. Berarti kan itu Mm-mm, ada antibiotiknya juga soalnya kan untuk anak-anak kan. mm-mm, mm-mm. Selain Untuk itu ada, menjaga aja sih. iya, selain itu ada ini lagi nggak, Mbak? Kalau dari Mbak Pia sendiri gitu, sama si kecil misalnya, udah deh Mm-mm. keluar kamar aja pokoknya tetap harus pakai masker atau misalnya udah Oh disemprot-semprot iya, cuci tangan atau gimana tuh? jelas Mbak, jelas. Jadi kan sebenarnya agak membingungkan juga ya, karena kan kita itu udah dinyatakan bebas dari penggunaan masker ya. COVID-nya katanya udah menurun lah dan lain sebagainya gitu. Tapi sampai detik ini sih saya pribadi dan keluarga belum berani untuk lepas masker, terlebih terakhir kasusnya Langit kan masih dengan pneumonia, misalnya menyerang pernafasan. Itu kan kayak 11-12 ya sama dengan COVID yang kemarin lah gitu. Jadi dia tuh sekarang kayak main sepeda keluar rumah aja saya pakein masker gitu, dan alhamdulillahnya saya emang anaknya dari kecil terbiasa pakai face shield, terbiasa pakai masker gitu, jadi dia juga anteng pakai masker. Tapi kan kasihan ya, maksudnya kayak ngelihat anak kecil harus terengkep pakai masker, kita aja kadang orang dewasa gerah ya kan, apalagi anak kecil gitu sih. Tapi jadi sekarang mau lagi kegiatan sekolah di luar ruangan pakai masker, jalan-jalan lagi lihat binatang, zoo dan lain sebagainya gitu tetap saya pakai masker gitu sih. Mm-mm. Iya. Apalagi Mbak sebenarnya dampaknya tuh nggak ke anak saya doang. Jadi pada saat anak saya dirawat, saya juga kena asma Mbak gitu. Jadi asmanya itu sebenarnya saya udah sembuh dari zaman kecil lah gitu, tapi kambuh lagi. Nah, saya ke spesialis paru juga, tapi bukan yang menangani anak-anak, spesialis paru, dan memang dikatakan ya nih lagi udaranya emang lagi kotor banget ya Bu cuacanya. Ya, mungkin Ibu kecapean juga, stres dan lain sebagainya gitu. Tapi memang faktor utamanya banyak menyerang sistem pernafasan tuh karena dari kondisi kita yang saat ini memang lagi nggak baik-baik aja sih gitu. Berarti sebenarnya memang meskipun udah dinyatakan bebas penggunaan masker, bebas COVID, Mm-mm. tapi memang nggak bisa langsung main lepas total ya Mbak kalau dilihat dari cuaca kayak gini. Betul. Jadi Iya, hati-hati. betul banget sih. Mm-mm, Iya. betul banget. Karena kan orang jadi lebih rentan juga ya terserang batuk. Terus nanti pada saat dia batuk, nyebar juga ke anak-anak atau ke teman-teman yang lainnya gitu sih. Jadi emang lagi serba salah. Tetap aja sih menurut saya tetap harus dipakai maskernya. Iya sih benar. Berarti kalau dari Mbak Pia sendiri selain mandiri, terus juga jadi semakin Mm-mm, kembali ketat lagi untuk protokol kesehatannya, betul. Mm-mm, ada pantangan nggak Mbak untuk kegiatan? Karena kan sekarang nih lagi liburan anak sekolah ya. Ya mungkin kalau mm-mm, mm-mm, langit nggak terlalu gimana banget gitu kan ya, karena kan masih umur 2 tahun. mm-mm, Jadi kan ya mm-mm, lagi mm-mm. momennya kan biasanya pada pengen jalan-jalan liburan, Betul. apa segala Mm-mm, macam. Nanti mm-mm, jadi harus ditunda atau gimana gitu nggak Mbak? mm-mm. Kalau menurut saya pribadi sih pantangan sebenarnya nggak ada ya, tapi lebih diprotek aja sih. Soalnya sekarang anak-anak tuh eh, nggak bisa dikategorikan lah usia mungkin under 2 tahun atau mungkin lebih dari 2 tahun itu kayak bisa kena aja gitu. 5 tahun bisa kena, 6 tahun bisa kena gitu. Namanya juga anak-anak bahkan orang dewasa tuh juga bisa kena gitu. Jadi gimana sih kita caranya untuk memproteknya? Yaitu pertama kita tetap pakai masker, terus jangan apa namanya mungkin bagi kalangan yang merokok bisa cari tempat jauh lah dari anak-anak gitu ya. Jadi jangan merokok dekat anak-anak. Terus kitanya juga jangan buang sampah sembarangan gitu. Karena menurut saya
buang sampah sembarangan, terus sampah numpuk tuh juga bikin polusi ini ya, apa namanya, ya ngaruh lah pasti ke udara. Gimana sih sampah itu menguap, terus nanti masuk ke dalam udara, nyampur dan lain sebagainya, terus terhirup kan juga nggak enak, nggak sehat gitu loh. Gitu. Jadi kalau untuk pantangan nggak ada sih, cuman lebih proteksi secara pribadi aja kita gimana gitu. Higienis juga ya. Betul, betul banget harus higienis. Lebih higienis, iya. Tapi kalau makan Mm-mm. semuanya lancar si kecil. Alhamdulillah sih, heeh. Dia oke sih, malah pada saat dirawat di rumah sakit tuh dia naik berat badannya. Mungkin karena makanannya enak-enak kali. Jarang-jarang anak kecil mau makanan enak ya sebenarnya. Iya, makanya. Iya, iya, iya. Berarti ini Gitu. sekarang masih perawatan mandiri. Udah berapa hari keluar dari rumah sakit, Mbak? Di rumah sakit waktu itu 5 hari. Ini udah Perawatan mandirinya. berarti Kenapa? berarti udah keluar dari rumah sakit tuh dari kapan? Udah ada seminggu. Udah ada seminggu. Mm-mm. Kalau kata dokter Seminggu ini, lebih. kalau kata dokter selain mandiri nih, Mbak, maksudnya rentannya tuh dan yang harus dijaga tuh dalam kurun waktu berapa lama? Misalnya kan kadang-kadang ada pantangan tuh dari dokter, Ibu selama mandiri dan Mm-mm. nanti setelah selesai Mm-mm. perawatan mandiri sampai 2 minggu, misalnya anak Ibu jangan kesini dulu atau jangan terlalu capek atau apa gitu atau gimana? Oh, Lihat dari 4 hari pasien. sih waktu itu. Jadi dari keluar rumah sakit hari Jumat, terus harus kontrol lagi hari Selasa, terus itu disuruh masuk sekolahnya lagi, maksudnya kelas mainnya lagi tuh hari Kamis. Jadi selama Sabtu, Minggu, Senin sampai dengan Kamis itu harus di rumah, sampai Rabu lah itu harus di rumah gitu. Iya, paling nggak istirahat dulu lah sampai benar-benar healing kan. Betul. Kian, Mm-mm. kalau pelajaran masih bisa dikejar tuh kalau Iya, udah sakit. iya, iya, kalau sakit tuh udah kasihan sih soalnya Kian, anak-anak. daya tahan Ya tubuhnya bener. nggak sekuat kita kan. Iya, apalagi waktu itu aku juga sempat COVID sih, gitu. Jadi dijelasin sama dokternya, ibaratnya orang udah COVID tuh imunnya jadi lebih rendah, terus ini kena lagi pneumonia, jadinya dia makin turun lagi gitu. Jadi benar-benar harus dipulihin tuh imunnya, yaitu dengan tadi istirahat, terus perawatan mandiri, Vitamin, konsumsi makanan-makanan yang ya sehat buah-buah lah, tuh. yang enak bergizi. Betul-betul gitu sih. Buah-buah, air putih, sayur tuh suka nggak suka tapi mau gimana dong? Iya, Kasih madu bener banget. buat imun Kasih tubuh. madu. Madu Kasih madu anakku. Alhamdulillah sih dia juga kayak sayur kooperatif ya. sama buah air putih tuh oke gitu. Makanya banyak juga sih soalnya cowok kali ya. Ispa itu kan infeksi saluran pernapasan bagian atas. Kalau ini tidak terkendali, imunitasnya tidak baik, kemudian penanggulangannya nggak baik, dia akan turun menjadi pneumonia. Kalau dia pneumonia, justru ini yang ancaman bagi anak-anak.